Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi beauties, welcome back to my channel with me Novia in the Beauty Diary. Baraknya penjualan kosmetik maupun skincare di luaran sana membuat kita harus semakin aware ataupun harus semakin bisa memilih produk yang aman untuk kita gunakan dalam jangka waktu panjang, di mana apabila produk ataupun skincare tersebut di dalamnya ada terkandung bahan-bahan yang berbahaya dapat merugikan kesehatan kita di kemudian hari tentunya. Nah, pada video kali ini Novia ingin menginfokan kepada teman-teman 5 bahan berbahaya yang wajib kita hindari dalam skincare maupun kosmetik. Yang pertama yaitu adalah merkuri, yang kedua adalah hidroquinone, yang ketiga itu adalah asam retinol, yang keempat ini adalah paraben, dan yang kelima ini adalah rhodamin B atau timbal. Nah, satu persatu tentunya akan Novia bahas apa sih efek samping apabila kita menggunakan produk yang di dalamnya terdapat bahan berbahaya tersebut. Nah, yang pertama yaitu adalah merkuri. Kalau kita berbicara tentang merkuri, mungkin teman-teman ketahui bersama banyak sekali di luar sana menjual krim-krim racikan yang mungkin bisa jadi bahan bakunya adalah merkuri, di mana krim-krim tersebut adalah tidak memiliki BPOM. Bahkan di tahun 2016 lalu BPOM saja telah menyatakan ada 48 bahan berbahaya yang ada di dalam, yang terkandung di dalam kosmetik. Nah, tapi di tahun sebelumnya 2015 bahkan lebih banyak lagi. Kemudian di tahun 2013 bahkan lebih banyak lagi. Jadi pada kesempatan kali ini Novia ingin menyampaikan bahwa si merkuri ini adalah sebenarnya air raksa di mana di dalamnya memiliki kandungan logam berat. Nah, kandungan logam berat ini apabila dia digunakan di kulit, maka dia dapat menembus kulit kita 50 kali lebih cepat masuk ke dalam kulit dan akhirnya dia mengendap di dalam dan akhirnya membuat menjadi racun untuk kulit kita. Efek samping yang dapat dirasakan ataupun yang akan terjadi sebenarnya apabila kita menggunakan produk dengan kandungan bahan yang ada bahan berbahaya si merkuri ini apa sih? Nah, yang pertama yaitu adalah akan mengurangnya fungsi otak. Kemudian yang kedua yaitu adalah gelisah, ketiga bisa terjadi gagal ginjal, yang keempat ada liver. Kemudian untuk jangka pendeknya apa? Yaitu adalah flek ya, akan terjadi melebarnya flek dan akan terjadi rebound ataupun turunnya warna kulit apabila kita tidak lagi menggunakan produk tersebut. Nah, kemudian kalau kita menggunakan produk ini lalu kita terkena langsung kulit kita terhadap sinar paparan matahari, maka akan mudah sekali memerah. Kemudian yang kedua yaitu adalah hidroquinone. Hidroquinone ini digunakan masih bisa apabila di batas ambang wajar yaitu adalah 2%. Dan biasanya yang menggunakan hidroquinone ini harus diawasi oleh dokter spesialis kulit ya. Nah, dimana apabila kita menggunakan si hidroquinone ini fungsinya adalah sebenarnya adalah untuk mencegah ataupun bukan mencegah ya. Kalau bisa Novia sampaikan itu adalah dia berfungsi untuk menghambat pertumbuhan melanin atau mengurangi hiperpigmentasi sehingga kulit ini membuat kulit tampak lebih cerah dan bersih. Akan tetapi apabila kita menggunakan si hidroquinone ini maka akan membuat kulit kita semakin tipis sehingga kulit kita nanti akan tampak terlihat serat-serat wajahnya atau akan melebarnya pembuluh darah, sehingga apabila dilihat nanti akan tampak pembuluh darah ataupun garis-garis halus ya di kulit wajahnya yang terlihat mungkin berwarna biru atau agak berwarna kemerah-merahan. Nah, kemudian yang selain itu juga akan dapat membuat kulit ini mudah sekali lebam ya, jadi bisa dibilang kulitnya akan menjadi semakin sensitif. Nah, yang ketiga yaitu adalah asam retinol. Asam retinol ini biasanya digunakan adalah untuk anti jerawat ya ataupun untuk obat akne, dimana si asam retinol ini dapat membunuh bakteri-bakteri dan juga dia dapat memperbaiki tekstur kulit apabila digunakan untuk bekas jerawat. Akan tetapi asam retinol sendiri memiliki efek samping yang
yaitu adalah kelainan saraf. Jadi akan terjadi mungkin kedut-kedut ya di mata, kemudian kita akan mudah sekali sakit kepala, dan juga bisa terjadinya adalah kelainan pada janin apabila kita sedang mengandung, kemudian kita menggunakan si produk yang di dalamnya ada asam retinol. Jadi memang sangat dihindari buat teman-teman sekalian yang mungkin dalam kondisi sedang hamil untuk menggunakan produk-produk yang di dalamnya ada kandungan yang berbahaya. Kemudian yang keempat itu adalah paraben. Paraben ini banyak sekali terdapat di kosmetik ya. Jadi paraben ini bisa terdapat di bedak tabur, bisa terdapat di eyeshadow maupun di lipstick. Nah, paraben ini adalah merupakan senyawa klorin yang dia di dalamnya ada mengandung logam berat juga ya. Jadi logam berat kandungan ini, dan biasanya ini merupakan pewarna makanan. Jadi tadinya ini pewarna makanan yang akhirnya dicampur untuk menjadikan pemerah bibir, dijadikan untuk menjadi eyeshadow dan blush on. Nah, kemudian apa sih efek samping apabila kita menggunakan si produk yang ada bahan berbahaya tersebut? Yaitu adalah yang pertama adalah terganggunya hormon kita, kemudian bisa terjadi adanya kanker payudara. Selain itu juga bisa terjadi gagal ginjal, dan yang keempat yaitu adalah liver. Dan kemudian yang kelima ini yaitu timbal. Jadi timbal ini adalah merupakan produk yang bisa terdapat di lipstick juga, terdapat di lipstick maupun di blush on. Tapi paling banyaknya ini adalah terdapat di lipstick ya. Dimana produk timbal ini adalah one take ataupun pewarna makanan yang dengan dosis yang sangat tinggi. Ini sangat berbahaya, dimana berbahayanya adalah yang akan membuat kita sesak nafas. Kemudian dalam jangka waktu pendek kita dapat seringkali terasa migrain ya. Nah, selain itu apa sih? Selain itu dapat tadi membuat kelainan hormon dan juga akan menyebabkan darah tinggi. Jadi ternyata pakai lipstick aja kita harus hati-hati ya. Nah, ternyata si timbal ini sendiri seringkali terdapat adalah di lip matte ya. Jadi lipstick dengan warna yang sangat pekat, dan juga dia ini warnanya itu melekat ya. Jadi merahnya pekat sekali dan lekat sekali dan susah sekali dihilangkan. Jadi ini merupakan salah satu bahan baku yang sangat berbahaya dalam lipstick. Nah, kemudian kalau kita bicara menggunakan lipstick ini pasti ada aromanya, jadi makanya teman-teman harus waspada ya kalau misalnya beli satu produk terus hirup kok baunya agak nyengat-nyengat gitu, terus gimana gitu. Nah, ternyata teman-teman ya, apabila teman-teman menggunakan lipstick yang di dalamnya ada kandungan timbal, pada efek jangka pendeknya yaitu adalah membuat bibir teman-teman menjadi lebih hitam ya. Kemudian bibir tadi tidak lagi berwarna merah muda yang alami. Nah, selain hal-hal yang telah Novia sampaikan tadi sebelumnya, ternyata efek ini adalah ada yang efek akan dirasakan dalam jangka waktu dekat, yaitu adalah 1 sampai dengan 5 tahun. Yang pertama itu bisa terjadinya kecemasan atau gelisah, rasa gelisah ya. Kemudian yang kedua adalah sesak nafas, yang ketiga bisa terjadi migrain, yang keempat kemudian ada iritasi pada kulit, kemudian juga ada flek pada kulit ya. Selain itu juga yang paling kita hindari adalah kelainan janin ya, dan kemudian akan bisa menyebabkan keguguran. Nah, pada efek menengah ataupun jangka menengah yaitu adalah 5 sampai dengan 10 tahun, yaitu adalah bisa terjadinya gangguan hormonal, gangguan syaraf ya, dan kemudian juga akan membuat gangguan kepada darah kita, membuat darah tinggi ataupun anemia. Dan yang ketiga yaitu adalah efek dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau bicara efek dalam jangka waktu panjang berarti si kandungan berbahaya ini telah masuk banget ke dalam aliran darah kita, dan akhirnya dia menembus masuk ke dalam organ-organ tubuh kita, sehingga dia akhirnya membuat racun yang mengendap dan dapat membuat terjadinya gagal ginjal. Selain itu akan dapat membuat terjadinya batu ginjal, ataupun dapat membuat terjadinya yaitu adalah liver. Selain itu yang sangat kita hindari adalah terjadinya kanker ya, baik itu adalah kanker rahim maupun kanker payudara. Jadi buat teman-teman sekalian, kembali di akhir video ini Novia menghimbau kepada teman-teman untuk waspada, untuk lebih cerdas dalam memilih produk maupun rangkaian skincare yang akan teman-teman gunakan, dimana kita
lebih sayang tentunya kepada diri kita untuk memilih produk yang dapat membawa efek yang baik pada kesehatan kita di kemudian hari. So, jangan lupa buat teman-teman sekalian untuk subscribe YouTube channel No Beauty Diary dan juga give jempolnya dong buat video-video Novia. Dan salam cantik dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye bye beauties.